Kita masuk ke inverse-nya dulu. Inverse bilangan kompleks. Kita tahu ya, bilangan kompleks itu kan bentuk umumnya kan Z sama dengan X ditambah I kali Y ya. X sama Y-nya itu kan nilainya, angkanya ya. Suatu angka, sedangkan I itu menunjukkan dia imajinernya ya, yang akar pangkat min 1 itu ya. Biar nggak lupa, I itu adalah akar pangkat min 1. I tadi adalah akar pangkat min 1, biar nggak lupa. Nah, maka kalau Z inverse berarti yang X itu kan bagian realnya ya. Yang realnya itu nilainya berubah menjadi X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang bagian imajinernya itu menjadi Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu cuma ditambahin sepert X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian yang awalnya positif jadi negatif. Kalau dibikin koordinatnya ya berarti gini ya. X per X kuadrat tambah Y kuadrat, koma min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X sama Y itu angkanya ya, bukan variabel lagi ya. Jadi yang variabel itu yang imajinernya ya. Takutnya dikira variabel nih. Contohnya, diberikan bilangan kompleks Z1 itu 1 min I. Berarti kan bagian realnya 1, bagian imajinernya min 1 ya. Dan Z2 itu 2 tambah 3I. Berarti bagian realnya 2, bagian imajinernya itu 3 ya. Tentukan inverse dari Z1 tambah Z2. Maka langkah pertama kita jumlahkan dulu Z-nya ya. Kita jumlahkan dulu Z-nya. Z1 tambah Z2 berarti kita kelompokin nih. Yang real kita tambah real, 1 tambah 2. Yang imajiner kita tambah dengan imajiner. Min 1 tambah 3. Maka hasilnya 3 ditambah 2I ya. Tuh, ini adalah Z1 tambah Z2. Maka nilai inverse-nya berapa? Ya udah dimasukin ke rumus ini. Dimasukin ke rumus ini ya. Berarti kan X kuadrat tambah Y kuadratnya berarti kan 9 tambah 4 ya. Itu 13. Berarti jadi 3 per 9 tambah 4. Karena ini positif, maka jadi negatif nih. Min I dikali 2 per 9 tambah 4. Maka hasilnya 3 per 13. Min kebalik nih, harusnya 2 per 13 I ya. Penulisannya kebalik nih. Harusnya yang angka dulu, baru yang I-nya. Atau boleh kamu tulis gini ya. Boleh kamu tulis 3 per 13, min 2 per 13. Boleh tulis juga gini. Nah, ditulis juga. Kalau dibikin koordinat kartesiusnya 3 per 13, min 2 per 13. Tuh. Bisa dipahami? Terkait inverse bilangan kompleks dulu. Atau ada yang mau tanyakan dulu? Teman-teman? Halo? Masih lancar ya. Tuh silakan di screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjut ya. Lanjut. Ini nggak ada yang on cam ya. Saya sendiri yang on cam. Yang kedua nih, konjugat dulu ternyata. Kita berkat mengenal konjugat ya. Konjugat bilangan kompleks. Konjugat itu apa? Temennya ya, atau sekawan dari bilangan kompleks. Konjugat ini berfungsi nanti untuk berkaitan dengan operasi pembagian bilangan kompleks nanti. Nah, simbolnya konjugat itu apa? Berarti fungsi bilangan kompleksnya terus dikasih strip di atas tuh. Itu simbolnya. Berarti kalau bilangan kompleksnya misalkan X tambah Y, maka konjugat adalah X tambah X min Y. Jadi temennya plus min itu ya, temennya plus min. Ini kan sama ya, sama kayak sekawan bentuk akar ya. Nah, kan sukunya sama, apa namanya? Dua angkanya sama, cuman tandanya temennya gitu.
Itu konjugat atau sekawan. Nah, sifat-sifat operasi konjugat bilangan kompleks nih, sifat-sifat operasi konjugat bilangan kompleks. Nah, ini harapannya teman-teman bisa hafal ya. Kalau konjugat Z1 tambah Z2 konjugat itu senilai dengan sama-sama konjugat dijumlahin, sama aja. Jadi kalau misalkan Z tambah Z dikonjugatin itu sama aja Z konjugat tambah Z konjugat gitu. Yang pengurangan juga sama, yang perkalian pun juga sama. Pembagian juga sama. Itu ya. Nanti pembagian konjugat ya, konjugatnya double 2 kali nanti. Tapi intinya konjugat per konjugat juga. Kalau inverse itu juga sama, boleh dikeluarin. Kalau konjugatnya di 2 kali, balik lagi ke Z ya. Konjugat lagi, balik lagi. Terus sifat yang ketujuh ini. Nah, kalau perkalian antara bilangan kompleks dengan konjugatnya, ini kan bilangan kompleks dengan konjugatnya ya. Maka yang bagian real itu adalah apa namanya? Yang bilangan kompleks dikuadratin. Yang bagian ditambah, yang bagian imajiner itu adalah yang sama ya. Kok bilangan kompleksnya dikuadratin juga. Maka hasilnya langsung ketemu nih, sama aja. Kalau ada bilangan kompleks dikali konjugat, itu hasilnya pasti ini. Jadi langsung bilangan real nanti. Karena kan imajiner dikuadratin kan jadinya real ya. Teman-teman masih ingat ya. Kan min 1 kalau dikuadratin kan jadi akar min 1 kalau dikuadratin kan jadi min 1 ya. Maka menjadi real gitu. Jadi kalau bilangan kompleks dikali konjugatnya itu hasilnya pasti langsung ini, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau pengurangan antara bilangan kompleks dengan konjugatnya, ya hasilnya imajiner. Kalau penjumlahan, maka hasilnya real. Ya, di bagian realnya ya. Kan kelihatan nih, kalau dijumlahkan berarti apa namanya, yang 1 tambah 1 nih ya, X tambah X ya, 2X. Kalau yang dikurang, berarti yang IY dikurangi min IY, maka yang imajinernya aja. Gitu. Ini sifat-sifat operasi bilangan kompleks, konjugat bilangan kompleks. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Tidak, Pak. Tuh, silakan di screenshot ya. Jadi dipakai buat ngerjain soal nih sifat-sifatnya nanti. Udah screenshotnya? Pak. Lanjut ke contohnya. Diberikan bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi dari ini. Imajiner dari 3I plus 3 Z konjugat Z dikonjugatin itu 9. Panjang ya. Jadi bagian imajiner dari 3I, nah 3I berarti kan nilai 3 itu bagian imajiner ya, ditambah 3 kali konjugatnya ini. Berarti kan Kak, maaf, 3 Kak. ya. Kak, laptop saya tadi agak nge-lag, Kak. Boleh dibalikin lagi, Kak, ke halaman sebelumnya? Nih, Terima kasih, Kak. udah screenshotnya. Sudah, Kak. Terima kasih. Nah, kita ulang lagi ya. Ini maksudnya apa? Itu kan imajiner dari nilai ini, imajiner dari 3I tambah 3 konjugat Z dikonjugatin itu sama dengan 9. Artinya itu ya. Jadi penulisannya itu bahasanya gitu tadi. Nah, maka nilai X-nya berapa nih? Langkah pertama tentu kita cari konjugatnya ya. Konjugat Z berarti kan X dikurangi IY, ya kan? Maka kalau 3I tambah 3 konjugat Z, atau konjugat Z, maka jadi 3I ditambah 3 kali ini. Mungkin biar nggak bingung, saya tulis dulu konjugatnya ya.
konjugatnya itu berarti kan X dikurangi IY ya. Berarti kan 3 dikali X min IY. Berarti kan jadi 3I dijumlahnya sama yang ini ya. 3I dikurangi I 3Y. Kemudian 3X-nya tetap 3X. Ya udah, maka hasil dari 3I tambah 3 konjugat Z itu adalah 3X ditambah bagian imajinерnya 3 min 3Y atau I ditambah I dikali 3 min 3Y. Itu nilai ini. Kemudian kita konjugatin lagi. Jadi konjugat dari ini itu apa? Konjugat dari ini berarti kan tinggal diganti min ininya ya. Tinggal kita ganti ini min kan. Nah, maka dari 3X min I dalam buka kurung 3 min 3Y. Atau boleh minnya kamu keluarin, maka 3Y positif nih. Maka jadi plus ya, 3X tambah I 3Y min 3. Diketahui bagian imajiner dari ini itu 9. Bagian imajiner dari ini itu 9. Yang imajinernya itu kan yang ini nih. 3Y min 3 ya. Maka 3Y min 3 itu sama dengan 9. Berarti 3Y-nya 12, Y-nya 4. Sedangkan X-nya karena nggak diminta, ya berarti sembarang bilangan boleh ya. Asalkan dia real tuh X-nya. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Contoh yang kedua, teman-teman, terkait konjugat, masih operasi konjugat nih ya, belum ke pembagiannya. Ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Enggak sih. Kak, Ya? Kak. Ya? Tadi tuh dia Y-nya 4 dari mana ya, Kak? Ini, kan bagian imajinernya kan 9. Bagian imajiner dari ini itu kan 3Y min 3 kan? Nah, 3Y min 3 berarti sama dengan 9. Maka mungkin karena langsung ya kamu bingung, sudah saya jabarin lagi. Berarti dari 3Y sama dengan 9 tambah 3. Jadi 3Y sama dengan 12, maka Y-nya 4. Gitu. Jelas? Jelas. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Abdul. Nah, kenapa X-nya sembarang? Karena di sini di bagian animasinya itu nggak ada nilai X-nya ya. Berarti X berapapun itu memenuhi. Udah screenshot-nya teman-teman kalau nggak ada yang ditanyakan. Kenapa, Ya, Fatih, kenapa? ini kenapa ada kenapa I-nya ada yang tempatin setelah angka 3 dan ada I yang tempatin sebelum angka 3-nya, Kak? Ini kayak nggak konsisten yang bikin ya. Sebenarnya I-nya itu harusnya setelahnya ya. Cuman kan bentuk umumnya biar nggak bingung, kalau penulisan bentuk umumnya kan I-nya sebelum. Tapi kalau penulisan aslinya, kalau X sama Y-nya itu berupa angka ya. X itu kan sebenarnya angka kan. Angka yang bagian real. Y itu kan sebenarnya angka bagian imajiner ya. Kalau itu berupa angka, sebenarnya penulisannya kan gini. Z misalkan bilangan kompleksnya ya, berarti kan misalkan 2 ditambah 3I, harusnya gitu kalau angka. Nah ini mungkin karena kebiasaan Y-nya variabel ya, jadi di belakang. Itu Fatih. Kak, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya itu kalau penulisan benernya itu di Beda, Kak, depan ya? Berarti I. lebih ke beda penulisan aja, Kak, ya? Iya, sebenarnya lebih tepatnya di depannya. Nilainya, angkanya itu di depan dari I yang belakang harusnya. Cuman kalau bentuk umum emang gini. I-nya yang tahu depan, tapi kalau berupa angka, I-nya di depan. I-nya di belakang. Ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada, udah di screenshot ya teman-teman ya. Sudah. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk nih pembagian bilangan kompleks. Pada pembagian bilangan kompleks, pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan konjugat penyebut yang sama kayak bentuk akar ya.
kalau bentuk akar untuk mencari rasionalnya itu kan dikali dengan sekawan atau konjugat dari penyebutnya kan, ini juga sama. Misalkan Z1 itu X1 tambah IY1 dan Z2 itu X2 ditambah IY2. Maka kalau Z1 dibagi Z2, nah, berarti yang bagian realnya ini ya, X1 dikali X2 ditambah Y1 Y kali dari mana nih? Ini nih. Biar nggak bingung ya, kan dikali sama sekawannya ini kan. Berarti kan harusnya kan gini, X1 ditambah IY1 per, kenapa dapat rumus ini ya? Per X2 ditambah IY2 ya. Nah ini kan dikali sekawannya ini atau konjugatnya ini tuh kan berarti kan X2 min IY2 ya per X2 min IY2. Nah, kalau sekawan atau konjugat perkalian ini itu kan sama kayak akar nih. Tinggal yang ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Nah, karena ini I itu kan I kuadrat, ingat ya hasilnya kan min 1. Berarti min 1 ketemu min akan jadi plus nih. Maka tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat yang bawah ya. Maka hasilnya jadi yang bawah itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena ingat nih, I kuadrat itu kan min 1. Nah, yang atas gimana ya? Tinggal kali biasa. X1 kali X2, ya kan? Ditambah Y1 kali Y2. Itu untuk yang, yang realnya. Sedangkan yang yang imajinernya berarti kan X2 kali Y1 dikurang atau saya jabarin deh biar nggak bingung ya, biar nggak bingung nih saya kali pelangi dulu deh. X1 kali X2 ini sama ini kan berarti min I X1 Y2 ya, terus ini jadi plus I X2 kali Y1 ya, terus yang ini kali ini kan I kali min I kan jadi 1 ya, jadi 1 kan, maka jadi ditambah Y1 kali Y. Nah, ini dikelompokin yang real. Maka di sini tadinya X1, X2 ditambah Y1, Y2. Yang imajinnya dikelompokin, tapi kita pakai plus ya. I berarti yang ini dulu. X2, Y1 dikurangi X1, Y2. Maka dapatlah rumus ini. Kan dipecah ya, bisa ini per ini ditambah ini per ini. Tuh, jadi asal-muasal rumus itu dari sini, yaitu dikalikan dengan konjugat penyebutnya. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, tetap ingat konsep bilangan kompleks ya, yang I kuadrat itu min 1 ya, jangan lupa itu. Karena kalau ini lupa, bakal bingung nih dapat ininya. Tuh, udah di screenshot belum sebelum kita taruh? Udah. Oh, masih 5 menit lagi ya. Nah, oke, kalau itu lanjut lagi, masih ada waktu sebelum break. Nah, sekarang kalau modulus. Modulus itu apa? Modulus itu adalah nilai atau panjang ya. Sebenarnya lebih tepatnya nilai ya. Nilai dari bilangan kompleks. Nah, misalkan kalau bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y, maka nilainya adalah, atau R-nya, nilainya itu berarti R-nya ya. Kan kemarin kalau nyari polar itu kan, yang bilangan kompleks yang polar kan nyari R-nya kan. R-nya itu berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R itu sama dengan modulus bilangan kompleks ya. Atau nilai bilangan kompleks. Nah, itu R-nya ya. R-nya itu panjang ininya kan. Tuh. Makanya kan berkaitan dengan rotasi yang bentuk koordinat polar dari diagram polarnya ya. Kalau yang X, Y kan diagram kartesius.
Kalau R theta itu berarti yang diagram polar ya di pekan lalu ya. Jadi bisa lihat lagi rekamannya. Nah, sifat-sifat operasi modulus bilangan kompleks. Nah, sama ya kalau ada nilai dari bilangan kompleks itu sama dengan minus bilangan kompleks itu nilainya sama kayak yang konjugatnya juga sama nilainya. Terus kalau pengurangan berlaku bolak-balik sama aja ya. Kalau kuadrat itu berarti perkalian antara bilangan kompleks dengan konjugatnya itu menghasilkan kuadrat. Tuh. Kemudian kalau perkalian antara bilangan kompleks ya bisa dicari nilainya masing-masing ya baru dikali. Pembagian pun juga sama. Kalau penjumlahan baru nggak bisa. Nggak bisa dipecah ya kalau penjumlahan. Tuh, karena jumlah dari dua bilangan kompleks itu pasti kurang dari nilai dari jumlah bilangan kompleks. Nilai dari jumlah bilangan kompleks kurang dari jumlah dari nilai masing-masing bilangan kompleks. Tuh, bacanya gitu. Kebayang terkait sifat-sifat operasi modulusnya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum di screenshot, teman-teman? Sebelum kita ke contohnya nih. Ya. Halo. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Masuk ke contohnya. Nah, diberikan bilangan kompleks, tentukan nilai dari bilangan kompleks ini. Bilangan kompleks kan 1 min 2i per 3 plus 4i. Ini kan berarti kita gunakan sifat kelima ya. Berarti kita tahu nilai masing-masing penyebut sama pembilangnya. Nilai yang atas berarti kan 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nilai yang bawah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarin ya. Berarti akar 5 per 5. Hasilnya akar 5. Akar 5. Ya, akar 5 per 5 ya hasilnya akar 5. Atau 1/5 akar 5 maksudnya. Oh, jelas? Jelas, Kak. Oh, silakan di screenshot. Dah?